Suara roda koper yang bergesekan dengan lantai keramik memecah keheningan pagi di rumah minimalis itu. Jam dinding baru menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi Arini sudah rapi dengan setelan blazer kerjanya. Matanya yang sembab karena kurang tidur tertutup tipis oleh pulasan make-up, mencoba menyembunyikan kelelahan yang menggerogoti jiwanya beberapa bulan terakhir. Di sudut kamar, Dimas masih menggeliat di balik selimut. Suaminya itu tampak begitu tenang. Kontras dengan gemuruh di dada Arini yang terasa sesak setiap kali harus meninggalkan rumah. Sejak 6 bulan lalu, sejak surat pemutusan hubungan kerja, PHK, itu datang ke kantor Dimas karena efisiensi perusahaan, peran mereka tertukar secara paksa. Arini, yang tadinya hanya bekerja untuk membantu finansial, kini memikul seluruh beban ekonomi keluarga di pundaknya yang ringkih. "Mas," panggil Arini pelan, tangannya menyentuh bahu suaminya. "Mas, bangun. Aku harus berangkat setengah jam lagi." Dimas membuka matanya perlahan, menguap lebar, lalu menatap Arini dengan tatapan sayu yang selalu berhasil membuat hati Arini luluh. "Jam berapa ini, Rin? Kamu sudah mau jalan?" "Iya, Mas. Penerbanganku jam 7. Taksi online sudah aku pesan," jawab Arini sambil duduk di tepi ranjang. Ia menatap wajah suaminya lekat-lekat. Ada keraguan besar yang ingin ia tumpahkan sekali lagi, meski ia tahu jawabannya mungkin akan sama. "Mas, kamu yakin gak mau ikut aku saja? Tiket masih bisa aku usahakan, atau kamu nyusul naik kereta? Aku berat ninggalin kamu sama Raka seminggu ini. Di sana hotelnya bagus. Mas, kamu bisa istirahat, Raka juga bisa ganti suasana." Itu adalah ajakan ketiga yang Arini lontarkan dalam 2 hari terakhir. Ia membayangkan betapa menyenangkannya jika sepulang meeting yang melelahkan, ia disambut tawa Raka dan pelukan Dimas di kamar hotel. Ia ingin suaminya sejenak melupakan depresinya akibat menganggur. Namun, wajah Dimas seketika berubah murung. Ia bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang, wajahnya ditekuk masam. "Rin, tolonglah. Jangan mulai lagi." Suara Dimas terdengar tersinggung. "Kamu pikir enak buat aku ngintil istri dinas sementara aku sendiri nggak punya pekerjaan? Aku ini laki-laki, Rin. Harga diriku di mana kalau cuma jadi parasit yang ikut kamu kemana-mana?" Arini terkesiap, rasa bersalah langsung menyergapnya. "Bukan itu maksudnya. Bukan begitu, Mas. Aku cuma mau kita quality time. Aku tahu kamu stres di rumah terus. Justru karena aku di rumah, aku bisa berguna," potong Dimas cepat. Nada suaranya melembut, tangannya meraih tangan Arini dan mengecupnya pelan. Inilah senjata Dimas. Perubahan mood yang drastis yang membuat Arini merasa ialah yang tidak pengertian. "Sayang, dengerin aku," ucap Dimas lembut. "Aku tahu ada Sari, babysitter kita. Tapi Sari itu cuma orang asing yang kita bayar. Raka butuh ayahnya. Selama kamu cari uang, biarlah aku yang merawat Raka. Aku mau Raka dekat sama aku. Kalau kita ikut kamu dinas, Raka bakal capek di jalan, kamu sibuk meeting, akhirnya aku cuma bengong di hotel. Lebih baik di rumah, kan? Aku bisa pastikan Raka makan teratur, tidurnya nyenyak. Kamu kerja yang tenang, fokus cari uang buat kita, biar urusan rumah dan anak jadi tanggung jawabku." Kata-kata itu terdengar begitu manis, begitu bertanggung jawab. Arini menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Betapa beruntungnya ia. Meskipun Dimas tidak bekerja dan tidak menghasilkan uang sepeser pun, setidaknya suaminya mau merendahkan ego untuk mengurus bayi mereka yang baru berusia 10 bulan. Banyak suami lain di luar sana yang gengsi mengurus anak, tapi Dimas berbeda. Pikir Arini saat itu. "Maafin aku ya, Mas. Aku cuma kangen kalian," bisik Arini. "Aku tahu. Udah, sana berangkat. Nanti telat. Ingat, fokus kerja. Jangan mikirin rumah. Rumah aman ada aku." Arini mengangguk mantap. Ia bangkit, mencium kening Dimas, lalu melangkah keluar kamar menuju kamar bayi. Di sana, Raka masih tertidur pulas di dalam boks bayinya. Wajah mungil itu begitu damai. Arini menahan napas, menunduk untuk mencium pipi gembil putranya. Aroma minyak telon dan bedak bayi menyeruak, aroma yang akan sangat ia rindukan seminggu ke depan. "Maafin Bunda ya, Nak."
Bunda kerja dulu buat beli susu Raka, bisiknya lirih. Saat Arini keluar dari kamar bayi, ia berpapasan dengan Sari. Gadis muda berusia 22 tahun itu sudah bangun, mengenakan daster rumahan yang agak ketat namun tertutup jaket tipis. Sari menunduk hormat, wajahnya polos tanpa riasan. Bu Arini sudah mau berangkat? Tanya Sari dengan suara pelan. Iya, Sar. Tolong titip Raka ya, pesan Arini tegas namun ramah. Jadwal makannya sudah saya tempel di kulkas. Vitaminnya jangan lupa. Popoknya tolong dicek berkala, kulit Raka sensitif, gampang ruam kalau telat ganti. Baik, Bu. Siap, jawab Sari sambil mengangguk-angguk patuh. Mas Dimas ada di rumah, jadi kalau ada apa-apa kamu lapor sama Bapak. Tapi ingat, tugas utama tetap di kamu. Bapak juga butuh istirahat, jangan terlalu membebani dia, tambah Arini. Dalam hatinya, ia tidak ingin Sari melimpahkan semua pekerjaan pada Dimas. Arini membayar Sari mahal-mahal agar suaminya tidak terlalu lelah mengurus bayi sendirian. Mengerti, Bu? Hati-hati di jalan, ucap Sari. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang bagi Arini terlihat sebagai keramahan seorang pegawai, namun sesungguhnya menyimpan arti lain yang tak terjangkau oleh naluri Arini saat itu. Suara klakson taksi terdengar dari depan pagar. Arini bergegas mengambil koper dan tas kerjanya. Dimas menyusul keluar hingga ke teras, masih dengan celana pendek dan kaos oblongnya. Ia memeluk Arini sebentar. Hati-hati. Kabari kalau sudah sampai, kata Dimas. Iya, Mas. Jagain Raka ya. Love you. Love you too. Taksi melaju meninggalkan pekarangan rumah. Arini menoleh ke belakang melalui kaca jendela, melihat sosok suaminya yang melambaikan tangan, lalu berbalik masuk ke dalam rumah. Pagar tertutup. Helaan napas panjang keluar dari mulut Arini. Tubuhnya bersandar di jok mobil. 1 minggu, batinnya. Hanya 1 minggu. Semuanya demi keluarga. Ia membuka ponselnya, memeriksa saldo rekening. Tagihan listrik, cicilan rumah, gaji Sari, dan kebutuhan susu Raka sudah menunggu. Rasa lelahnya seketika tergantikan oleh mode bertahan hidup. Ia harus performa maksimal di presentasi nanti agar bonus tahunannya cair. Sementara itu, di dalam rumah yang baru saja ditinggalkan Arini, suasana berubah drastis dalam hitungan detik. Begitu suara mesin taksi Arini menghilang di kejauhan, Dimas menutup pintu depan dan menguncinya rapat-rapat. Bahu yang tadi terlihat turun karena beban, pengangguran, kini tegak kembali. Wajah sendu yang ia tampilkan di depan istrinya lenyap, digantikan oleh seringai lebar yang terkesan liar. Ia berbalik badan. Di sana, di ambang pintu yang menghubungkan ruang tamu dan ruang tengah, Sari berdiri. Gadis itu tidak lagi menunduk hormat. Ia bersandar di dinding dengan pose santai, jaket tipisnya sudah ia lepas, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang selama ini selalu ia samarkan di depan Arini. Udah pergi? Tanya Sari, nadanya manja, jauh berbeda dari nada sopan yang ia gunakan beberapa menit lalu. Udah. Aman. Seminggu penuh, Sar. Seminggu penuh kita bebas. Jawab Dimas sambil berjalan mendekati pengasuh anaknya itu. Sari tertawa kecil, Bapak yakin Bu Arini nggak bakal balik dadakan kayak waktu itu? Nggak akan. Proyek kali ini di luar pulau. Tiket pesawat mahal, dia nggak mungkin boros uang buat balik cuma karena kangen. Ujar Dimas meremehkan. Lagian, dia itu terlalu polos. Dia percaya banget kalau aku ini suami yang tertekan dan ayah yang berdedikasi. Dimas melingkarkan tangannya di pinggang Sari. Kamu pinter banget tadi, pasang muka polos gitu. Ya harus dong, Pak. Kalau enggak, nanti sumber uang kita marah. Jawab Sari sambil memainkan kancing baju Dimas. Terus Raka gimana? Dia baru bangun tuh, kayaknya pup. Terdengar suara rengekan Raka dari kamar bayi. Tangisan itu pelan awalnya, lalu mulai meninggi menandakan ketidaknyamanan. Dimas mendengus kesal mendengar suara anaknya sendiri. Ah, biarin dululah. Paling juga diam nanti kalau capek nangis. Atau kamu kasih susu botol aja, ganjel mulutnya. Males ah. Pak, nanti aja. Lagian popoknya masih bisa nampung dikit lagi. Sayang pampers mahal, sahut Sari acuh tak acuh.
Ia sama sekali tidak memiliki naluri untuk segera berlari ke arah bayi yang diasuhnya. Baginya, Raka hanyalah alasan ia bisa tinggal di rumah ini dan mendapatkan gaji dari Arini, sekaligus mendapatkan bonus dari suami majikannya. Ya udah, yuk, kita lanjutin tidur. Masih pagi, ajak Dimas, menarik tangan Sari menuju kamar utama, kamar yang seharusnya menjadi tempat suci bagi Arini dan Dimas. Di kamar ibu, nanti bau parfum aku ketinggalan lo, goda Sari. Arini hidungnya mampet kalau udah capek kerja. Nggak bakal sadar dia, jawab Dimas enteng. Pintu kamar utama tertutup rapat. Di kamar sebelah, Raka menangis semakin keras. Popoknya yang penuh terasa lembab dan gatal, perutnya melilit lapar. Namun, tidak ada langkah kaki yang mendekat. Tidak ada tangan lembut Arini yang biasa menenangkannya. Di rumahnya sendiri, bayi mungil itu terabaikan, sementara ayahnya dan wanita yang dipercaya ibunya justru tertawa-tawa di balik dinding kamar sebelah. Ini baru hari pertama Arini pergi. Dan neraka kecil bagi Raka baru saja dimulai. Siang harinya, Arini mendarat di kota tujuan. Ponselnya langsung ia nyalakan. Hal pertama yang ia lakukan adalah melakukan panggilan video ke ponsel Dimas. Memanggil, tidak ada jawaban. Arini mencoba lagi, masih tidak ada jawaban. Ia mencoba menelepon Sari. Halo, Bu? Suara Sari terdengar agak terengah, diiringi suara bising televisi yang cukup keras di latar belakang. Sari? Kok Bapak ditelepon gak ngangkat? Tanya Arini cemas. Raka mana? Dia baik-baik aja. Oh, anu Bu, Bapak. Bapak lagi di kamar mandi. Raka lagi tidur siang, Bu. Nyenyak banget. Jawab Sari terbata-bata, lalu buru-buru menormalkan suaranya. Ini saya lagi nonton TV sambil lipat baju. Arini menghela napas lega. Oh, syukurlah kalau Raka tidur. Jangan lupa nanti sore dimandiin air hangat ya. Cuaca lagi nggak menentu. Iya, Bu. Pasti. Nanti suruh Mas Dimas telepon aku ya kalau sudah selesai. Baik, Bu. Sambungan terputus. Arini menatap layar ponselnya, tersenyum kecil. Ia membayangkan Raka sedang tidur pulas di boksnya yang bersih, dijaga oleh ayahnya dan pengasuhnya. Raka pasti nyaman di rumah, pikirnya. Arini tidak tahu bahwa saat Sari mengangkat telepon itu, Sari sedang berada di sebuah food court mall, bukan di rumah. Dan suara bising itu bukan televisi, melainkan keramaian mall. Raka ada di sana, duduk di stroller di sudut meja yang agak jauh dari tempat duduk Dimas dan Sari. Bayi itu terlihat lemas. Wajahnya memerah karena kepanasan memakai jaket tebal padahal AC mall sedang rusak di area itu. Botol susu di tangannya sudah kosong berisi udara, namun tetap ia hisap karena lapar. Siapa? Arini? Tanya Dimas sambil menyuapkan potongan stea ke mulutnya. Uang yang dipakai membeli stea itu adalah uang belanja yang ditransfer Arini tadi pagi untuk kebutuhan susu dan popok Raka. Iya. Bawel banget nanyain Raka, jawab Sari sambil menyimpan ponselnya. Udah aku bilang Raka tidur di rumah. Bagus. Mumpung kita di sini, kamu mau beli baju itu kan? Habis makan kita beli, kata Dimas santai, tanpa menoleh sedikit pun ke arah anaknya yang mulai merengek lagi di stroller. Diam napas sih, Kak. Berisik banget. Bentak Dimas pelan ke arah Raka ketika tangisan anaknya mulai mengganggu acara makannya. Ia menggoyangkan stroller itu dengan kasar menggunakan kakinya, berharap bayinya diam. Raka terdiam karena kaget, matanya yang bulat berair menatap ayahnya dengan tatapan takut. Ia tidak mengerti kenapa ayahnya begitu kasar, kenapa ibunya tidak ada, dan kenapa perutnya begitu sakit. Di kota seberang, Arini mulai membuka laptopnya, bersiap bekerja keras demi kebahagiaan suami dan anak yang ia kira sedang menunggu kepulangannya dengan penuh cinta. Arini bekerja untuk menghidupi para pengkhianat yang sedang menggerogoti hasil keringatnya. Hari ketiga Arini pergi dinas. Langit di luar rumah terlihat mendung, seolah mewakili suasana hati Raka yang kecil. Di dalam kamar bayi yang biasanya hangat dan penuh kasih sayang saat ada Arini, kini terasa dingin dan mencekam. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi, namun Raka belum dimandikan. Bayi berusia 10 bulan itu terbaring lemah di dalam boksnya. Matanya bengkak sisa menangis semalaman yang tidak digubris. Popoknya sudah menggembung berat,
bocor hingga membasahi sprei bergambar beruang lucu kesukaannya. Bau pesing yang menyengat memenuhi ruangan itu, bercampur dengan aroma lembab yang tidak sehat. Pintu kamar terbuka kasar. Sari masuk sambil memencet hidungnya, wajahnya menunjukkan ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Aduh, ampun deh baunya. Kamu ini nyusahin aja sih, Kak, gerutu Sari. Ia tidak memanggilnya, Den Raka, atau sayang, seperti saat ada Arini. Baginya, bayi ini hanyalah penghalang waktu bersantainya. Sari menarik Raka dengan kasar dari box. Bayi itu merengek pelan, suaranya parau karena tenggorokannya kering. Saat Sari membuka popoknya, terlihatlah pemandangan yang menyayat hati. Kulit bokong dan paha Raka memerah parah, penuh dengan bintik-bintik ruam yang meradang. Kulit halusnya lecet akibat gesekan popok kotor yang didiamkan berjam-jam. SSH sakit. Raka melenguh dalam bahasa bayinya, kakinya menendang-nendang perih saat Sari mengusapnya dengan tisu basah secara kasar, bukan dengan kapas dan air hangat seperti pesan Arini. "DM. Jangan cengeng," bentak Sari. Ia memakaikan popok baru dengan asal-asalan, tanpa mengoleskan krim anti ruam yang harganya mahal itu. Males banget ngambil krim di bawah. Udah gini aja. Setelah dibersihkan, Raka tidak digendong atau diajak main. Ia kembali diletakkan di box. Sari menyodorkan botol susu yang sudah dingin sisa semalam ke mulut Raka. "Nih, minum. Jangan nangis, aku mau luluran sama bapak," ucap Sari, lalu meninggalkan kamar itu. Di ruang tengah, Dimas sedang duduk santai menikmati kopi dari mesin kopi mahal milik Arini. Ia baru saja selesai mentransfer sejumlah uang dari rekening tabungan bersama ke rekening pribadinya. Arini memang memberikan akses mobile banking pada Dimas untuk keperluan darurat dan kebutuhan Raka. "Udah beres, Sar?" tanya Dimas saat melihat selingkuhannya keluar kamar. "Udah, Pak." Rewel banget si Raka. Pantatnya merah-merah tuh. Adu Sari sambil duduk di pangkuan Dimas. "Ah, biasa itu bayi. Paling alergi popok. Nanti juga sembuh," jawab Dimas enteng. Matanya berbinar menatap layar ponsel. "Arini baru transfer lagi. Katanya bonus proyek tahap 1 cair. Lumayan, Sar. 5 juta. Mata Sari membelalak senang. "Serius, Pak? Asyik. Kita jadi belanja kan? Tas yang aku mau itu lagi diskon loh." "Jadi dong. Nanti siang kita ke mall lagi. Bosen di rumah," kata Dimas sambil mencium pipi Sari. "Tapi Raka gimana? Masa dibawa lagi? Kemarin aja dia nangis terus di mall, bikin malu," keluh Sari. Dimas berpikir sejenak. Ya mau gimana lagi, masa ditinggal sendiri? Nanti tetangga curiga kalau dengar dia nangis. Kita bawa aja, tapi kasih obat tidur dikit biar dia anteng di stroller. Aku ada sisa obat flu yang bikin ngantuk. Ide gila itu meluncur begitu saja dari mulut seorang ayah. Demi kesenangan sesaat, Dimas tega memberikan obat yang tidak sesuai dosis dan peruntukan bagi bayi sekecil Raka. Siang harinya, di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Arini sedang presentasi di depan klien penting di sebuah hotel berbintang di Surabaya. Ia tampil memukau, menjawab semua pertanyaan dengan cerdas. Namun, di balik senyum profesionalnya, hatinya berdebar tidak karuan. Ada perasaan tidak enak yang menyelinap tiba-tiba, seperti ada jarum halus yang menusuk ulu hatinya. Saat jeda makan siang, Arini buru-buru mengecek ponselnya. Ia membuka aplikasi CCTV rumah. Offline. Kening Arini berkerut. "Kok mati lagi?" gumamnya. Sejak kemarin, setiap kali ia mengecek CCTV ruang tamu dan kamar bayi, statusnya selalu offline. Ia segera menelpon Dimas. "Halo, sayang?" Suara Dimas terdengar ceria, namun ada suara bising di latar belakang. "Mas, CCTV kok mati terus sih? Aku mau lihat Raka," tanya Arini dengan nada khawatir. Dimas, yang sedang menyetir mobil menuju mall, memberi kode pada Sari untuk diam. "Oh itu, Rin. Wifi di rumah kayaknya gangguan dari kemarin. Indikator modemnya merah terus. Aku udah telepon teknisi, katanya baru bisa datang lusa." Kebohongan itu meluncur mulus. Padahal, Dimas sengaja mencabut kabel router internet agar Arini tidak bisa memantau kelakuan mereka di rumah. Ya ampun,
Kok pas banget sih pas aku pergi, keluh Arini. Terus Raka gimana? Dia sehat kan? Susu yang aku kirim uangnya udah dibelikan? Itu susu khusus loh, Mas. Jangan diganti merek lain, pencernaan Raka sensitif. Aman, sayang. Aman. Susu udah dibeli stok sebulan. Raka sehat, ini lagi main sama Sari. Dia ketawa-tawa terus kok. Bohong Dimas lagi. Di kursi belakang mobil, Raka tertidur pulas. Terlalu pulas, akibat efek obat flu yang dicampurkan ke susunya tadi pagi. Wajahnya pucat, napasnya terdengar agak berat. Syukurlah kalau gitu. Mas, tolong ya perhatiin makannya. Aku mimpi Raka nangis kejar semalam. Suara Arini terdengar rapuh. Kamu itu kebanyakan pikiran. Kerjaan kamu kan berat, jadi stresnya kebawa mimpi. Percaya sama suami sendiri kenapa sih? Nada Dimas pura-pura tersinggung. Iya, maaf Mas. Ya udah aku lanjut kerja dulu. Nanti malam video call ya. Waj, aku mau lihat muka Raka. Siap, bos. Dimas mematikan telepon dan tertawa. Gampang banget dikibulin. Sesampainya di mall, mereka mulai beraksi. Dimas membelikan Sari baju-baju baru, sepatu, hingga perhiasan kecil menggunakan kartu debit Arini. Mereka makan di restoran all you can eat, tertawa lepas seolah dunia milik berdua. Sementara itu, stroller Raka diparkir di sudut meja. Agak tertutup pot tanaman hias restoran. Orang-orang yang lewat hanya melihat stroller mahal itu, tanpa tahu ada bayi yang sedang menderita di dalamnya. Saat efek obat tidurnya mulai habis, Raka terbangun. Perutnya lapar melilit. Tapi tubuhnya terlalu lemas untuk menangis keras. Ia hanya bisa merintih. Sari yang sedang asyik memanggang daging merasa terganggu. Pak, bangun tuh. Susuin sana, perintah Dimas. Sari merogoh tas bayi. Ia mengeluarkan botol susu. Tapi isinya bukan susu formula mahal yang biasa dibeli Arini. Isinya adalah susu kental manis yang dicairkan dengan air hangat dari dispenser mall. Susu mahalnya kan uangnya udah kita pakai buat beli jam tangan kamu tadi. Pak, jadi sementara Raka minum ini dulu ya. Bisik Sari sambil terkikik, lalu menyusupkan dot ke mulut Raka. Raka yang kelaparan menyedot cairan manis itu dengan lahap. Ia tidak tahu bahwa gula berlebih itu akan membuat perutnya semakin kembung dan diare, memperparah ruam di bokongnya yang sudah melepuh. Bagi Dimas dan Sari, Raka hanyalah boneka yang bisa di-on-off-kan sesuai kebutuhan mereka. Malam harinya, kembali di rumah. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Saatnya jadwal video call dengan Arini. Dimas dan Sari melakukan persiapan set. Mereka memakaikan Raka baju tidur yang bersih dan lucu. Sari menyisir rambut tipis Raka agar terlihat rapi. Dimas bahkan menaburkan bedak bayi cukup tebal di wajah Raka untuk menutupi pucatnya. Ayo senyum, Kak. Ada bunda tuh, kata Dimas sambil mendudukkan Raka di pangkuannya di ruang tamu. Layar ponsel menyala, menampilkan wajah lelah namun bahagia Arini di seberang sana. Assalamualaikum. Halo anak ganteng bunda, sapa Arini antusias. Raka menatap layar dengan tatapan kosong. Ia tidak merespons, tidak tersenyum, tidak juga mengoceh seperti biasanya. Matanya sayu. Waalaikumsalam. Tuh, bunda sapa. Halo bunda. Dimas menggerakkan tangan Raka seolah melambai. Arini mendekatkan wajahnya ke layar. Insting keibuannya langsung menangkap sinyal aneh. Mas, kok Raka diam aja? Matanya kok sayu gitu? Dia sakit? Jantung Dimas berdegup, tapi ia sudah siap dengan alasannya. Enggak sakit, Rin. Ini dia baru banget bangun tidur. Nyawanya belum kumpul. Biasalah, Cranky bangun tidur. Masa sih? Biasanya kalau dengar suaraku dia langsung ketawa. Selidik Arini. Coba cek badannya, panas enggak? Dimas menempelkan tangan ke dahi Raka. Sebenarnya, dahi Raka terasa hangat, demam mulai menyerang akibat infeksi di kulit dan dehidrasi. Tapi Dimas berbohong. Adem ayem, Bu Bos. Suhu normal, jawab Dimas mantap. Coba lihat kulitnya, Mas. Kemarin Sari bilang ruam. Udah mendingan kok. Udah dikasih salep. Dimas buru-buru mengalihkan kamera ke wajahnya sendiri. Kamu kok kurusan sih,
Rin, makan nggak di sana? Arini menghela napas, perhatiannya teralihkan sejenak. Iya, sibuk banget mas. Aku kepikiran kalian terus. Di latar belakang, Sari lewat sambil membawa tumpukan baju, yang sebenarnya baju baru mereka, bukan baju kotor, berpura-pura menjadi asisten rumah tangga yang rajin. Ada Sari. Makasih ya Sar, udah bantuin Mas Dimas. Panggil Arini. Sari tersenyum manis ke arah kamera. Sama-sama, Bu. Semangat kerjanya ya, Bu. Biar Raka susu dan mainannya bagus terus. Kalimat itu terdengar tulus. Tapi bagi yang jeli, itu adalah kalimat penuh sindiran. Sari menyemangati Arini bekerja agar ia bisa terus menikmati uangnya. Ya udah Mas, aku mau istirahat. Besok jadwalku padat. Titip cium buat Raka ya. Mas, please, kalau Raka sakit langsung ke dokter. Jangan nunggu aku pulang. Iya, bawel. Bye sayang. Klik. Sambungan terputus. Seketika itu juga, senyum Dimas hilang. Ia meletakkan Raka kembali ke karpet ruang tamu begitu saja, seolah meletakkan barang belanjaan. Panas lo badannya, Pak, kata Sari sambil menyentuh kaki Raka. Mau tumbuh gigi kali. Kasih obat sirup warung aja, jawab Dimas tak acuh. Malam itu, kondisi Raka memburuk. Diare menyerang akibat susu kental manis yang ia minum. Ia buang air berkali-kali. Sari yang kesal karena harus bangun tidur, akhirnya membiarkan Raka tidur dengan popok kotor sepanjang malam. Biarin ajalah, besok pagi sekalian mandi. Capek aku bolak-balik ganti, gumam Sari sambil memeluk Dimas di kamar utama yang ber-AC dingin. Sementara di kamar sebelah yang pengap, Raka menangis tanpa suara. Air matanya meleleh membasahi bantal. Tubuhnya menggigil demam, kulitnya terasa terbakar, dan perutnya melilit hebat. Tidak ada pelukan, tidak ada susu hangat, tidak ada kasih sayang. Hanya dingin dan rasa sakit. Hari keempat. Arini sedang membereskan berkas-berkasnya di kamar hotel. Seharusnya ia pulang 2 hari lagi. Namun, perasaan tidak enak itu semakin menjadi-jadi. Semalam, ia bermimpi buruk. Ia bermimpi Raka tenggelam di kolam renang sambil memanggil, Bunda. Sementara Dimas dan Sari hanya berdiri menonton di pinggir kolam sambil tertawa. Arini terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak. Nggak bener ini, gumamnya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia mencoba mengecek CCTV lagi. Masih offline. Ia menelepon tetangga sebelah rumahnya, Bu Ratna. Halo, Bu Ratna. Maaf ganggu pagi-pagi, sapa Arini. Jeng Arini. Gimana dinasnya? Tumben nelpon, jawab Bu Ratna ramah. Bu, saya mau tanya di rumah listrik aman kan ya? Wifi saya kok mati terus katanya gangguan. Loh? Listrik aman kok Jeng. Wifi saya juga lancar jaya, kita kan satu provider kabelnya sama satu tiang. Jawab Bu Ratna heran. Jantung Arini berhenti berdetak sesaat. Oh, lancar ya Bu? Iya. Jeng. Kemarin saya lihat mobil Jeng Arini keluar siang-siang. Mas Dimas sama Mbak pengasuh itu rapi banget kayak mau kondangan. Raka dibawa juga. Saya pikir mau jemput Jeng Arini di bandara. Tangan Arini meremas spray hotel. Dimas bilang kemarin mereka di rumah seharian karena Raka ceranki. Oh, iya Bu. Itu mau ke rumah saudara. Arini berbohong menutupi kecurigaannya. Tapi Jeng, maaf ya kalau saya lancang. Suara Bu Ratna memelan. 2 hari lalu pas saya lewat depan pagar, saya dengar Raka nangisnya kenceng banget lama banget. Nggak ada yang gendong kayaknya. Saya mau ketuk pintu nggak enak. Mungkin lagi sibuk Mas Dimasnya. Darah Arini mendidih. Wajahnya memerah menahan marah dan tangis. Kebohongan demi kebohongan mulai terkuak. Wifi yang sengaja dimatikan, pergi bersenang-senang saat bilangnya di rumah, dan Raka yang menangis tak digubris. Arini menutup telepon. Ia tidak lagi peduli dengan agenda meeting penutupan besok. Ia tidak peduli dengan bonus yang mungkin dipotong. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pemesanan tiket pesawat. Cari penerbangan tercepat ke Jakarta. Hari ini, sekarang juga. Ia mendapatkan tiket pukul 2 siang. Arini berkemas dengan kilat. Air matanya menetes satu persatu,
berubah menjadi aliran deras. "Tunggu Bunda, Nak. Bunda pulang," isaknya. "Mas Dimas, kalau sampai terjadi sesuatu sama Raka, aku nggak akan ampuni kamu." Arini tidak memberitahu Dimas. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di istana kecilnya yang kini terasa seperti neraka bagi anaknya. Kepulangan yang dipercepat ini akan menjadi awal dari badai besar yang menghancurkan topeng suaminya. Perjalanan dari bandara menuju rumah terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Arini. Taksi yang ditumpanginya terjebak macet di tol dalam kota, menambah siksaan batin yang sedang ia alami. Setiap detikan jarum jam seolah mengejek ketidakberdayanya. Di kursi belakang, Arini meremas tangannya sendiri hingga memutih. Matanya menatap kosong keluar jendela, namun pikirannya melayang ke rumah. Kata-kata Bu Ratna terus terngiang seperti rekaman rusak yang diputar berulang-ulang. "Raka nangis lama banget. Mobil keluar siang-siang. Pak, bisa lebih cepat sedikit?" pinta Arini dengan suara bergetar. "Macet total, Bu." "Ada kecelakaan di depan," jawab sopir taksi dengan nada prihatin melihat penumpangnya yang tampak kacau. Arini memejamkan mata, berdoa dalam hati. "Ya Tuhan, tolong jaga Raka. Tolong biarkan firasat burukku ini salah. Biarkan aku pulang dan melihat Dimas sedang menggendong Raka dengan penuh kasih sayang." Pukul 4 sore. Taksi akhirnya berhenti di depan pagar rumah minimalis bercat putih itu. Rumah itu tampak tenang. Tirai jendela ruang tamu tertutup rapat. Mobil city car milik Arini terparkir di carport, terlihat baru saja dicuci mengkilap, sebuah ironi, mengingat pemiliknya sedang merasa kusam dan berantakan. Arini menyeret kopernya turun, membayar taksi tanpa menunggu kembalian, lalu membuka gerbang dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Hening. Tidak ada suara TV, tidak ada suara tawa. Jantung Arini berdegup kencang, suaranya memenuhi telinga. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci ke lubang pintu utama. Klik. Pintu terbuka. Hal pertama yang menyambut Arini bukan pelukan hangat suami atau tawa anak, melainkan aroma. Aroma yang membuat perutnya mual seketika. Bau udara pengap yang bercampur dengan bau asam menyengat, bau kotoran bayi yang sudah lama tidak dibersihkan, sisa makanan basi, dan aroma parfum murahan yang menyengat hidung. "Mas," panggil Arini pelan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tidak ada jawaban. Arini melangkah masuk. Ruang tamu berantakan. Bungkus makanan cepat saji berserakan di meja, kaleng minuman soda yang tumpah mengotori karpet bulu kesayangannya. Namun, pandangan Arini langsung terkunci pada satu objek di sudut ruangan, di dekat sofa. Stroller. Di sana, di dalam kereta dorong bayi itu, ada sosok mungil yang melengkung tak berdaya. Arini menjatuhkan tas kerjanya dan berlari mendekat. Raka. Pemandangan di depannya membuat lutut Arini lemas seketika. Raka tertidur, namun bukan tidur yang damai. Wajahnya pucat pasi, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Bibirnya kering pecah-pecah. Nafasnya terdengar berat dan ngerok-ngerok. Yang lebih menyakitkan, Raka tidak bergerak saat Arini menyentuhnya. Bayi itu terlalu lemas. "Ya Allah, Nak." Arini terisak. Ia menyentuh dahi putranya. Panas. Panas sekali seperti bara api. Saat Arini mengangkat tubuh Raka dari stroller, bau menyengat itu semakin kuat. Arini meraba bagian bawah tubuh Raka. Popoknya sangat berat, menggembung keras, dan bocor hingga membasahi celana serta alas stroller. Dengan panik, Arini meletakkan Raka di sofa dan membuka celananya. Jeritan tertahan keluar dari mulut Arini. Ia menutup mulutnya dengan tangan, air mata menderas tak terbendung. Kulit Raka hancur. Area bokong hingga pangkal pahanya bukan lagi merah, tapi melepuh. Kulitnya mengelupas, basah, dan bernanah di beberapa titik. Kotoran yang sudah mengering menempel di sana, menjadi bukti bahwa popok itu mungkin tidak diganti sejak semalam, atau bahkan lebih lama. Raka terbangun karena gerakan itu. Namun, ia tidak menangis kencang. Suaranya hilang. Hanya cicitan parau yang keluar dari tenggorokannya yang kering. Tangan mungilnya menggapai-gapai lemah, mencari kenyamanan yang selama ini hilang. "Bunda di sini, sayang. Bunda pulang. Maafin Bunda, Nak. Maafin Bunda."
Arini memeluk tubuh kecil yang panas itu, menciumi wajah anaknya yang bau dan kotor tanpa rasa jijik sedikitpun. Hanya ada rasa sakit yang merobek-robek hatinya. Saat itulah, telinga Arini menangkap suara lain. Di tengah keheningan rumah dan rintihan Raka yang menyayat hati, terdengar suara tawa pelan dari arah kamar utama, kamar Arini dan Dimas. Mas, geli. Suara manja perempuan. Suara Sari. SSSHH, nanti Raka bangun. Biarin dia tidur, obatnya masih bereaksi kok. Sahut suara berat laki-laki. Suara Dimas. Darah Arini yang tadi terasa dingin karena syok, kini mendidih seketika. Rasa sedihnya berubah menjadi amarah yang memuncak hingga ke ubun-ubun. Bayangan anaknya yang sekarat di ruang tamu sendirian, sementara ayahnya dan pengasuhnya bersenang-senang di kamar sebelah, menghancurkan kewarasan Arini. Ia meletakkan Raka kembali ke sofa dengan sangat hati-hati, mengganjalnya dengan bantal agar tidak jatuh. Tunggu sebentar ya, nak. Bunda bersihkan sampah dulu. Arini berdiri. Wajahnya yang tadi basah oleh air mata kini mengeras. Tatapannya tajam dan dingin. Ia berjalan menuju kamar utama. Langkahnya tegap, tidak lagi mengendap-endap. Pintu kamar itu tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Dari celah bawah pintu, terdengar suara desahan nafas dan ranjang yang berderit. Ranjang tempat Arini biasa merebahkan tubuh lelahnya setelah bekerja membanting tulang untuk mereka. Tanpa ragu, Arini mengangkat kakinya dan beraak. Arini menendang pintu kamar itu sekuat tenaga hingga gagangnya menghantam dinding dengan keras. Pemandangan di dalam kamar itu sungguh menjijikkan. Dimas dan Sari berada di atas ranjang, bertelanjang dada, hanya tertutup selimut sebatas pinggang. Mereka melonjak kaget, wajah mereka pucat pasi melihat sosok Arini berdiri di ambang pintu bagaikan malaikat pencabut nyawa. "Arini!" teriak Dimas, suaranya pecah karena panik. Ia buru-buru menarik selimut menutupi tubuh Sari yang menjerit histeris. Ruangan itu bau dosa. Bau keringat bercampur parfum Sari yang menyengat, kontras dengan bau busuk dan obat-obatan di ruang tamu tempat Raka menderita. Arini tidak berteriak. Belum. Ia melangkah masuk perlahan. Matanya menatap tajam ke arah Dimas, lalu beralih ke Sari yang gemetar ketakutan di balik punggung Dimas. "Rin, aku bisa jelasin. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku hilaf. Rin?" Dimas tergagap, turun dari ranjang sambil berusaha memakai celana pendeknya dengan tangan gemetar. "Hilaf?" Suara Arini rendah, namun mengerikan. "Hilaf kamu bilang?" Arini mengambil botol parfum kaca berat yang ada di meja rias, dan melemparnya sekuat tenaga ke arah dinding di samping kepala Dimas. Prang! Kaca berhamburan. Sari menjerit lagi. "Hilaf itu satu kali, Dimas. Kamu melakukannya di rumahku, di ranjangku, saat anakmu sekarat di ruang tamu," teriak Arini. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. "Anak kita baik-baik aja, Rin. Dia tidur." Sanggah Dimas bodoh, masih mencoba membela diri. "Tidur?" Arini maju, mencengkeram kerah baju Dimas yang belum terkancing. "Kamu bilang dia tidur? Kamu kasih dia apa? Hah? Susu basi? Obat tidur? Lihat anakmu sekarang." Arini menarik paksa Dimas keluar kamar, menyeretnya ke ruang tamu. Sari yang ketakutan buru-buru memungut bajunya yang berserakan di lantai, dan memakainya dengan asal-asalan. Di ruang tamu, Raka masih terbaring lemah, matanya terbuka sayu melihat keributan itu. "Lihat." Arini mendorong Dimas hingga terjerembab di depan sofa. Ia menunjuk popok Raka yang terbuka, memperlihatkan kulit yang hancur melepuh itu. "Ini yang kamu bilang merawat anak? Ini alasan kamu nggak mau kerja? Supaya kamu bisa berzina sama pelacur ini sambil menyiksa anakku?" Dimas terbelalak melihat kondisi bokong anaknya. Ia benar-benar tidak tahu kondisinya separah itu karena selama 2 hari ini ia menyerahkan urusan ganti popok sepenuhnya pada Sari, dan Sari pun malas menggantinya. "Ya Tuhan, Raka!" Gumam Dimas pelan, mencoba menyentuh anaknya. "Jangan sentuh dia," bentak Arini. Ia menepis tangan Dimas kasar. "Tangan kotor kamu haram menyentuh anakku." Sari muncul dari kamar, berdiri mematung di pojok ruangan sambil menangis.
Bu, maaf Bu, saya. Arini menoleh ke arah Sari. Tatapannya penuh kebencian. Ia berjalan mendekati pengasuh itu. Plah! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sari, membuat sudut bibir gadis itu berdarah. Saya bayar kamu mahal untuk menjaga anak saya, bukan untuk melayani nafsu suami saya. Desis Arini tepat di wajah Sari. Kamu makan dari uang saya, kamu tidur di kasur saya, dan kamu biarkan anak yang menggaji kamu kelaparan dan kesakitan. Ampun, Bu. Bapak yang maksa saya. Bapak yang... Sari mencoba mencari pembelaan. Cukup, potong Arini. Arini berlari ke pintu depan dan membukanya lebar-lebar. Keluar, teriak Arini. Keluar kalian berdua dari rumah saya sekarang juga. Dimas bangkit, wajahnya memelas. Ia mencoba menggunakan kartu asnya, manipulasi emosi. Rin, jangan begini. Kita bicara baik-baik. Aku suamimu, Rin. Ayah dari Raka. Kamu nggak bisa usir aku begitu aja. Aku nggak punya tempat tinggal, aku nggak punya uang. Bukan urusanku, balas Arini. Mana harga dirimu yang katanya tinggi itu? Katanya kamu laki-laki? Sekarang, bawa selingkuhanmu dan pergi. Rin, tolong. Raka butuh ayahnya. Raka hampir mati karena ayahnya, jerit Arini histeris. Air matanya kembali tumpah, bukan karena sedih, tapi karena amarah yang tak tertahankan. Kamu bukan ayah. Kamu monster. Arini mengambil tas kerja Dimas yang ada di meja, lalu melemparnya keluar pintu. Ia masuk ke kamar Sari, mengambil tas baju gadis itu, dan melemparkannya juga ke halaman. Pergi atau aku teriak maling. Biar warga yang menghakimi kalian telanjang bulat di jalanan, ancam Arini. Mendengar ancaman itu, nyali Dimas ciut. Ia tahu tetangga kompleks ini cukup kompak dan reaktif. Ia menatap Arini dengan tatapan tak percaya, lalu menatap Raka sekilas. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya ketakutan akan kehilangan kenyamanan hidup. Dimas menarik tangan Sari. Ayo kita pergi. Dia lagi gila. Gila? Arini tertawa miris. Iya, aku gila karena pernah percaya sama parasit kayak kamu. Dimas dan Sari berjalan keluar dengan tertatih-tatih. Sari masih menangis. Sementara Dimas menunduk malu karena Bu Ratna dan beberapa tetangga mulai keluar rumah mendengar teriakan-teriakan itu. Arini berdiri di ambang pintu, menatap punggung laki-laki yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini terlihat begitu kerdil dan menjijikan. Jangan pernah tunjukkan muka kalian lagi di depan Raka. Detik ini juga, kamu bukan lagi suamiku, ucap Arini dingin sebelum membanting pintu sekeras-kerasnya. Blam! Suara pintu tertutup itu menggema, menandai akhir dari pernikahan mereka. Kini, hening kembali menyelimuti rumah itu. Arini merosot di balik pintu, tubuhnya gemetar hebat. Kakinya tak lagi sanggup menopang berat badannya. Namun, suara rintihan Raka menyadarkannya kembali. Arini menghapus air matanya kasar. Perang dengan suaminya sudah selesai, tapi perjuangan untuk menyelamatkan anaknya baru dimulai. Dengan sisa tenaga yang ada, Arini bangkit. Ia menggendong Raka yang tubuhnya semakin panas. Ia mengambil kunci mobil. Tahan ya, nak. Kita ke rumah sakit sekarang. Bunda janji, mulai hari ini nggak ada yang bisa nyakitin Raka lagi. Bunda janji. Mobil Arini melaju menembus sore yang kelabu, membawa seorang ibu dan anak yang terluka, meninggalkan rumah mewah yang kini hanya berisi puing-puing kenangan pahit. Lampu sorot instalasi gawat darurat, IGD, menyilaukan mata Arini, namun tidak sebanding dengan rasa perih di hatinya. Suara roda berangkar yang didorong tergesa-gesa beradu dengan detak jantungnya yang memburu. Dokter, suster, tolong anak saya, jerit Arini begitu memasuki lobi rumah sakit. Wajahnya sembab, rambutnya acak-acakan, kemeja kerjanya yang mahal kini kusut dan bernoda keringat. Beberapa perawat segera berlari menghampiri. Dengan sigap, mereka memindahkan tubuh kecil Raka yang lemas dari gendongan Arini ke atas tempat tidur medis. Ibu tunggu di luar, kami akan lakukan tindakan segera, ucap seorang perawat tegas namun lembut, menahan tubuh Arini yang ingin ikut masuk ke balik tirai hijau. Sus, tolong dia demam tinggi, dia nggak respon. Arini meracau,
Tangannya gemetar hebat mencoba meraih tangan anaknya yang menjuntai lemas. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, Bu. Ibu mohon tenang dan urus administrasi dulu agar kami bisa proses. Pinta perawat itu lagi sebelum menutup tirai. Arini merosot di kursi tunggu besi yang dingin. Kakinya terasa seperti jeli. Bayangan tubuh Raka yang penuh luka dan bau busuk di ruang tamu tadi terus menghantuinya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa dalam 4 hari, bayi sehat yang ia tinggalkan berubah menjadi seperti mayat hidup? Seorang dokter muda keluar dari balik tirai 15 menit kemudian. Wajahnya serius. Keluarga Raka? Saya ibunya, Dok. Bagaimana anak saya? Arini langsung berdiri. Dokter itu menghela napas panjang, menatap Arini dengan tatapan menyelidik yang membuat Arini merasa dihakimi. Bu, maaf saya harus tanya. Anak ini diasuh siapa selama ini? Pertanyaan itu menampar Arini lebih keras daripada tamparan fisik. Sama ayahnya dan pengasuh. Dok, saya dinas luar kota. Kenapa, Dok? Kondisinya sangat memprihatinkan. Bu, jelas dokter itu dengan nada tajam. Raka mengalami dehidrasi berat tingkat 2. Ubun-ubunnya cekung, turgor kulitnya sangat buruk. Tapi yang lebih parah adalah infeksi di area genital dan bokongnya. Itu bukan sekadar ruam popok biasa, itu sudah menjadi dermatitis kontak iritan parah yang terinfeksi bakteri Staphylococcus. Ada nanah di beberapa luka terbukanya. Arini menutup mulutnya, menahan isak tangis. Selain itu, lanjut dokter tanpa ampun, hasil cek gula darah sewaktu dia sangat tinggi untuk ukuran bayi, tapi dia kekurangan elektrolit. Apa yang dia makan? Lambungnya kembung sekali. Saya nggak tahu pasti, Dok. Saya sediakan susu formula khusus di rumah, jawab Arini terbata-bata. Kami curiga dia diberi asupan cairan gula berlebih yang tidak sesuai nutrisi bayi, mungkin susu kental manis atau air gula, yang memicu diare hebat. Diare itu yang bikin cairan tubuhnya habis, dan kotoran asam dari diare itu yang membakar kulitnya karena tidak diganti dalam waktu lama. Kalau ibu terlambat bawa 1 jam saja, dia bisa mengalami shock sepsis dan gagal ginjal. Dunia Arini runtuh. Lututnya menyentuh lantai rumah sakit yang dingin. Ia bersimpuh di kaki dokter itu. Selamatkan anak saya, Dok, tolong. Isaknya pilu. Saya bayar berapapun, tolong selamatkan Raka. Kami sudah pasang infus dan berikan antibiotik dosis tinggi. Sekarang dia harus masuk NICU atau ruang perawatan intensif anak untuk pemantauan ketat. Berdoalah, Bu. Arini mengangguk lemah. Saat ia bangkit dan berjalan menuju loket administrasi, rasa bersalah itu perlahan berubah wujud. Rasa sakit hati itu membeku, berubah menjadi dendam yang dingin dan keras. Ia ingat wajah Dimas yang panik saat ketahuan. Ia ingat wajah Sari yang sok polos. Kalian bukan manusia, batin Arini. Kalian iblis. Sementara itu, di sisi lain kota, Dimas dan Sari berdiri di pinggir jalan raya yang bising dan berdebu. Langit sudah mulai gelap. Mereka berdua seperti orang hilang. Koper besar Sari dan tas kerja Dimas tergeletak di trotoar. Penampilan mereka kontras dengan lingkungan sekitar. Dimas masih memakai celana pendek rumahan dan kaos polo yang ia pakai saat digerebek tadi. Sari memakai daster yang ditutupi jaket hoodie kebesaran dan celana jeans ketat. Wajah mereka kusut. Pak, Mas, kita mau kemana ini? Tanya Sari dengan nada merengek. Kakiku pegel berdiri terus. Nyamuknya banyak. Dimas mengacak rambutnya frustrasi. Sabar dong, Sar. Aku lagi mikir. Kamu jangan nambah pusing. Ya tapi kan malu dilihatin orang lewat. Dikira kita gembel, keluh Sari. Dimas mendengus. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel. Kita cari hotel dulu. Besok baru aku pikirin cara bujuk Arini. Dia itu cuma emosi sesaat. Biasa perempuan, nanti kalau aku minta maaf sambil nangis-nangis juga luluh lagi. Sari memutar bola matanya, tapi ia diam saja karena sadar nasibnya kini bergantung pada laki-laki di sebelahnya. Dimas membuka aplikasi pemesanan hotel. Ia memilih hotel bintang 3 yang cukup nyaman, tidak jauh dari sana. Nih, ada hotel lumayan. Ayo pesen taksi. Taksi datang, membawa mereka ke hotel tersebut.
Sesampainya di resepsionis yang sejuk dan wangi, kepercayaan diri Dimas kembali muncul. Ia merasa kembali ke habitatnya. 1 kamar deluxe, Mbak. Untuk 2 malam, kata Dimas sambil meletakkan KTP-nya di meja resepsionis. Baik, Pak. Totalnya Rp1.200.000 termasuk deposit, jawab resepsionis ramah. Dimas mengeluarkan kartu debit platinum yang selama ini ia banggakan, kartu yang terhubung dengan rekening gajinya yang sebenarnya sudah kosong lama, tapi selalu diisi ulang otomatis oleh Arini dari rekening utama untuk uang pegangan suami. Resepsionis menggesek kartu itu. Menunggu sebentar, lalu mengerutkan kening. Maaf, Pak. Kartunya declinet. Hah? Nggak mungkin, Dimas tertawa meremehkan. Coba lagi. Mungkin mesinnya rusak. Saldonya masih banyak kok. Tadi pagi baru masuk transferan 5 juta. Resepsionis mencoba lagi. Mesin EDC berbunyi bip-bip nyaring. Tetap gagal, Pak. Keterangannya, do not honor. Mungkin kartunya diblokir? Wajah Dimas memucat. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Arini, istrinya itu pasti langsung memblokir aksesnya begitu ia diusir. Pakai kartu lain ada, Pak? Tanya resepsionis mulai curiga melihat gelagat Dimas. Dimas merogoh dompetnya. Kosong. Uang tunai hanya ada 2 lembar 10 ribuan. Ia menoleh ke Sari. Sar, kamu ada cash? Bisik Dimas. Sari melotot. Loh? Kok tanya aku? Kan dompetku ketinggalan di kamar ibu tadi pas lari. Aku cuma bawa HP doang. Dimas menelan ludah. Rasa malu mulai menjalar. Antrean di belakang mereka mulai panjang. Orang-orang mulai berbisik. Mbak, sebentar ya. Saya cek M-Banking dulu, kata Dimas sambil menarik Sari menjauh dari meja resepsionis. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Login gagal. Akun Anda telah dinonaktifkan. Silakan hubungi call center. Bangsat, umpat Dimas pelan. Arini bener-bener gila. Dia blokir semuanya. Terus gimana dong, Mas? Suara Sari mulai meninggi, panik. Masa kita tidur di jalan? Aku lapar lagi. Diam kamu, bentak Dimas. Stres mulai menguasainya. Kamu kan punya saldo di rekeningmu? Gaji kamu bulan ini kan baru cair kemarin. Ya ada sih, tapi kan sayang kalau dipakai buat hotel mahal, jawab Sari pelit. Uang itu rencananya buat beli tas branded KW. Ini darurat, goblok, buruan transfer atau tarik tunai. Akhirnya, dengan wajah cemberut setengah mati, Sari menggunakan uang gajinya, uang yang diberikan Arini, untuk membayar penginapan. Tapi bukan hotel bintang 3. Mereka berakhir di sebuah wisma melati di gang sempit yang harganya 200.000 semalam. Kamar itu sempit, berbau rokok, dan spraynya terasa lembab. Tidak ada AC dingin, hanya kipas angin dinding yang berdebu. Dimas membanting tubuhnya ke kasur keras itu. Ia menatap langit-langit kamar yang berjamur. Ini nggak benar, gumamnya. Gue nggak pantas di sini. Gue ini suami Arini. Mantan suami kali, celetuk Sari yang sedang duduk di lantai sambil memeriksa koper bajunya yang berantakan. Lihat tuh, Bu Arini galak banget. Bajuku banyak yang nggak ke bawah. Jangan mancing emosi deh, Sar. Dimas bangun, menatap Sari tajam. Ini semua gara-gara kamu juga. Coba kamu becus ngurus Raka dikit, Arini nggak bakal curiga. Kok nyalahin aku? Sari berdiri, tidak terima. Mas Dimas yang ngajak aku kelon terus. Mas Dimas yang bilang Raka kasih obat tidur aja. Mas Dimas yang pelit nggak mau beli susu mahal buat anaknya sendiri, padahal dikasih duit sama istrinya. Jaga mulutmu. Dimas melayangkan tangan, hendak menampar. Sari tidak gentar. Ia membusungkan dada. Apa? Mau pukul? Pukul aja. Ingat ya Mas, sekarang yang punya duit di sini cuma aku. Mas Dimas itu cuma pengangguran kere yang dibuang istrinya. Kalau Mas macem-macem, aku tinggalin juga Mas di sini. Tangan Dimas berhenti di udara. Kata-kata Sari menohok tepat di ulu hatinya. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur lebur. Tanpa Arini, ia ternyata bukan siapa-siapa. Tanpa fasilitas Arini,
Ia hanyalah laki-laki pengangguran yang tidak punya kuasa. Malam itu, di kamar sempit yang panas, tidak ada lagi asmara membara di antara mereka. Hanya ada dua orang egois yang terjebak dalam kesengsaraan yang mereka buat sendiri, saling menyalahkan, dan mulai menyadari bahwa surga yang mereka nikmati selama ini hanyalah pinjaman yang sudah jatuh tempo. Kembali ke rumah sakit. Pukul 2 dini hari. Arini duduk di samping tempat tidur rawat inap Raka. Anak itu akhirnya tertidur tenang setelah diberi obat pereda nyeri dan penurun panas melalui infus. Tangan mungilnya dibebat perban agar jarum infus tidak lepas. Wajahnya masih pucat, tapi napasnya sudah lebih teratur. Ruangan VIP itu hening. Arini sengaja memilih kamar terbaik. Ia tidak peduli soal biaya. Tabungannya cukup. Ia bekerja siang malam memang untuk saat-saat darurat seperti ini, meski ia tak pernah menyangka, darurat itu disebabkan oleh suaminya sendiri. Ponsel Arini bergetar di atas meja. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Rupanya Dimas meminjam HP resepsionis atau orang lain karena nomornya sudah diblokir. Isi pesan, "Rin, tolong jangan kekanak-kanakan. Aku salah, oke. Tapi aku ayah Raka. Aku berhak tahu kondisinya. Buka blokirku. Kita perlu bicara soal aset dan uang. Kamu nggak berhak sita semua aksesku, itu harta Gonogini." Membaca pesan itu, air mata Arini mengering seketika. Hatinya yang tadi retak, kini mengeras menjadi baja. Dimas tidak bertanya, bagaimana keadaan Raka? Dia tidak bertanya, apa Raka sakit parah? Yang dia bahas adalah aset dan uang. Arini tidak membalas. Ia justru membuka kontak di ponselnya, mencari sebuah nama, Pak Hendra, pengacara kantor. Ia mengirim pesan singkat pada jelas, meski jam menunjukkan pukul 2 pagi. "Pak Hendra, maaf mengganggu. Saya mau ajukan gugatan cerai secepatnya. Saya butuh bantuan Bapak untuk mengamankan semua aset atas nama saya dan menuntut hak asuh anak penuh. Saya punya bukti perzinahan dan bukti kekerasan penelantaran anak, visum. Besok pagi saya ke kantor Bapak." Setelah mengirim pesan itu, Arini meletakkan ponselnya. Ia menunduk, mencium tangan kecil Raka yang terbebat infus. "Cukup, Nak," bisiknya di telinga Raka yang tertidur. "Cukup sampai di sini Bunda jadi orang bodoh. Mulai besok, kita hidup berdua. Bunda janji, tidak akan ada lagi yang mengambil hak Raka. Tidak ayahmu, tidak juga perempuannya." Arini menatap keluar jendela rumah sakit. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Matahari akan terbit sebentar lagi. Dan bagi Arini, matahari itu membawa harapan baru sekaligus akhir dari sebuah nama bernama Dimas dalam hidupnya. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, Arini tidak akan mengalah barang satu langkah pun. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah tirai ruang rawat inap VIP Rumah Sakit Harapan Bunda. Cahayanya jatuh tepat di wajah Raka yang masih tertidur. Infus masih terpasang, tetapi rona merah di pipinya mulai kembali, menggantikan pucat pasi yang mengerikan kemarin. Arini duduk di sofa, memangku laptop. Namun, kali ini bukan pekerjaan kantor yang ia urus. Di hadapannya duduk Pak Hendra, pengacara senior yang selama ini mengurus kontrak perusahaan Arini, namun kini diminta menangani kasus pribadinya. "Ini visum dari dokter forensik, Bu Arini." Pak Hendra menyerahkan sebuah map biru dengan wajah prihatin. "Hasilnya sangat kuat untuk menjerat mereka. Ada bukti penelantaran anak yang menyebabkan luka fisik dan trauma psikis. Dehidrasi tingkat 2, dermatitis kontak iritan parah yang terinfeksi, dan malnutrisi akut dalam jangka pendek." Tangan Arini gemetar saat menerima map itu. Ia melihat foto-foto dokumentasi medis tubuh mungil Raka yang penuh luka. Hatinya teriris, namun matanya tetap kering. Air matanya sudah habis. Kini hanya tersisa tekad. "Saya mau menuntut pasal berlapis, Pak." Suara Arini terdengar dingin, datar, tanpa emosi. Gugatan cerai, hak asuh anak penuh tanpa hak kunjung bagi ayahnya sampai Raka dewasa, dan tuntutan pidana atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Pak Hendra mengangguk, mencatat dengan cepat. "Untuk pidana, ancamannya bisa di atas 5 tahun penjara, Bu."
Apalagi pelakunya adalah orang tua kandung dan pengasuh yang seharusnya melindungi. Ini bisa memberatkan. Lakukan, Pak. Penjarakan mereka, tegas Arini. Saya tidak peduli dia ayah Raka. Ayah macam apa yang membiarkan anaknya membusuk di kotorannya sendiri demi bercinta dengan perempuan lain? Baik. Bagaimana dengan harta Gonogini? Arini tersenyum sinis. Ia mengeluarkan sebuah berkas tebal. Rumah itu warisan orang tua saya sebelum menikah. Mobil-mobil dibeli dengan uang gaji saya, buktinya ada di mutasi rekening. Dimas tidak pernah memasukkan 1 rupiah pun ke rekening bersama selama 2 tahun terakhir. Dia hanya menumpang hidup. Artinya, dia keluar dari pernikahan ini hanya dengan baju di badan. Simpul Pak Hendra. Tepat. Pastikan dia tidak mendapatkan 1 sen pun dari aset saya. Bekukan semua akses yang mungkin masih tertinggal. Pak Hendra menatap kliennya dengan rasa hormat. Ia sering menangani kasus perceraian, biasanya pihak wanita akan hancur dan memohon mediasi. Tapi Arini berbeda. Dia terluka, tapi dia mengubah lukanya menjadi senjata. Surat gugatan akan saya daftarkan ke pengadilan agama hari ini. Dan laporan polisi akan saya buat di Polres siang ini juga. Ibu fokus saja pada penyembuhan Raka. Sepeninggal pengacara itu, Arini kembali menatap putranya. Raka menggeliat pelan, matanya mengerjap terbuka. Bunda. Suara serak itu memanggil. Arini segera meletakkan laptopnya dan mendekat. Iya, sayang. Bunda di sini. Raka tersenyum lemah. Tangan mungilnya yang diperban meraih jari Arini. Momen kecil itu menjadi penguat terbesar bagi Arini. Kamu kuat, nak. Bunda juga akan kuat. Kita hancurkan orang-orang jahat itu, bisik Arini sambil mengecup kening putranya. Sementara itu, di Wisma Melati yang pengap, Dimas terbangun karena suara gedoran pintu yang keras. Buka. Check out jam 12. Kalau mau lanjut bayar sekarang. Teriakan penjaga Wisma terdengar galak. Dimas melirik jam di dinding. Pukul 11.30 siang. Kepalanya pening luar biasa. Perutnya keroncongan. Di sampingnya, Sari masih mendengkur dengan mulut terbuka, air liur membasahi bantal yang sarungnya sudah kusam. Pemandangan itu membuat Dimas mual. Kemana perginya Sari yang cantik dan wangi? Tanpa skincare mahal dan baju bagus pemberian Arini, Sari hanyalah wanita biasa yang jorok. Sar, bangun. Dimas mengguncang tubuh Sari kasar. Apaan sih, Mas? Masih ngantuk, gerutu Sari, menepis tangan Dimas. Kita diusir. Duit kamu mana? Bayar lagi buat semalam, perintah Dimas. Sari bangun dengan wajah cemberut. Duit lagi, duit lagi. Mas, sisa gajiku tinggal 300.000. Kalau dipakai bayar kamar, kita makan apa? Ya kamu mikir dong. Jangan cuma ngangkang doang bisanya, bentak Dimas. Stres membuatnya kehilangan kendali atas mulutnya. Sari melotot, nyaris melempar asbak ke muka Dimas. Jaga mulut lu ya. Lu yang laki, lu yang cari duit. Dasar mokondo, modal kontol doang. Dimas terdiam. Kata-kata kasar itu menampar egonya. Dulu, Arini tidak pernah sekalipun berkata kasar padanya. Meski Arini yang mencari nafkah. Arini selalu menjaga wibawanya sebagai suami. Sekarang, pelacur rendahan ini berani menghinanya? Dengan menahan amarah, Dimas bangkit. Ia mengambil jam tangan branded yang melingkar di tangannya. Hadiah ulang tahun dari Arini tahun lalu seharga 10 juta. Gue jual ini, puas lo? Dimas keluar dari kamar, meninggalkan Sari yang masih bersungut-sungut. Ia berjalan kaki di tengah terik matahari mencari toko jam atau pegadaian. Namun, realita kembali menamparnya. Maaf mas, ini no box no paper, tanpa kotak dan surat. Saya nggak berani ambil tinggi. Paling saya hargai 1 juta. Itu pun karena kasihan lihat mas keringetan, kata pemilik toko jam pinggir jalan. 1 juta? Gila lu, bang. Ini barunya 10 juta, protes Dimas. Ya kan mas nggak punya suratnya. Siapa tahu ini barang curian? Kalau nggak mau ya udah, bawa lagi aja. Perut yang lapar dan desakan kebutuhan membuat Dimas menyerah. Ya udah,
Sini 1 juta. Hanya 1 juta rupiah. Harga dirinya, kenangan manisnya dengan Arini, terjual seharga 1 juta perak. Dengan uang itu, Dimas kembali ke Wisma. Ia membayar sewa kamar untuk 2 hari lagi dan membeli nasi bungkus. Mas, kata Sari saat mereka makan nasi bungkus dengan lauk seadanya di lantai kamar. Kita nggak bisa gini terus. Mas harus pulang ke rumah itu. Ambil baju-baju Mas, ambil laptop, ambil apa kek yang bisa dijual. Mobil Mas kan ada di sana. Kunci mobil diambil Arini, jawab Dimas lesu. Ya pakai kunci cadangan. Atau panggil tukang kunci. Itu rumah Mas juga kan? Mas punya hak masuk. Hasut Sari. Dimas berpikir sejenak. Benar juga. Arini tidak mungkin ada di rumah jam segini. Dia pasti di kantor atau di rumah sakit. Rumah pasti kosong. Oke. Nanti sore gue ke sana. Gue bakal ambil laptop gaming gue sama beberapa barang elektronik. Lumayan kalau dijual bisa buat sewa kosan yang beneran, putus Dimas. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu adalah langkah bodoh yang akan menjerumuskannya lebih dalam. Pukul 4 sore. Dimas menaiki ojek online menuju kompleks perumahan elit tempat tinggalnya dulu. Ia sengaja turun di depan gerbang kompleks agar tidak dicurigai satpam. Ia berjalan kaki menuju blok rumahnya, mengendap-endap seperti maling di rumahnya sendiri. Jantungnya berdebar saat melihat rumah itu. Sepi. Mobil Arini tidak ada. Aman, pikirnya. Dimas mendekati pagar. Terkunci. Ia mencoba merogoh saku celananya, mencari kunci pagar yang ia bawa. Klik. Gembok terbuka. Rupanya Arini belum sempat mengganti gembok pagar. Dimas tersenyum menang. Ia melangkah masuk ke halaman. Namun, saat ia hendak memasukkan kunci ke pintu utama, kuncinya macet. Tidak bisa masuk. Sialan, silindernya diganti, umpat Dimas. Tak hilang akal, ia memutar ke belakang rumah, mencoba lewat pintu dapur atau jendela. Semua terkunci rapat dan dipasang teralis besi tambahan. Arini benar-benar membentengi rumah ini. Mas Dimas? Sebuah suara menegur dari belakang. Dimas melonjak kaget. Ia berbalik dan melihat Pak Asep, satpam kompleks, berdiri di sana bersama 2 orang polisi berseragam. Wajah Dimas pucat. Pak Asep, ini saya mau ambil barang saya. Kuncinya macet. Maaf Pak Dimas, kata Pak Asep tegas, tidak ada lagi senyum ramah seperti biasanya saat Dimas memberinya rokok. Bu Arini sudah melapor ke pos keamanan. Bapak dilarang masuk ke area ini. Dan ini Bapak polisi ingin bicara dengan Bapak. Salah satu polisi maju. Saudara Dimas Aryo? Iya, Pak. Ada apa ini? Ini rumah saya. Saya berhak masuk. Dimas mencoba menggertak, meski suaranya gemetar. Kami dari unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak, Polres. Kami membawa surat panggilan untuk saudara, atas laporan dugaan tindak pidana penelantaran anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh saudari Arini. Polisi itu menyodorkan surat. Dan karena saudara tertangkap basah sedang mencoba membobol masuk rumah yang bukan lagi dalam penguasaan saudara, kami harap saudara kooperatif ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan awal. Saya nggak bobol. Ini rumah istri saya, teriak Dimas. Tetangga mulai keluar. Bu Ratna, Pak RT, dan ibu-ibu lain menonton dari balik pagar mereka. Tatapan mereka penuh jijik. Udah selingkuh? Anak dibikin sakit, sekarang mau maling di rumah istri. Nggak punya malu, celetuk Bu Ratna keras-keras. Bener-bener sampah masyarakat, timpal ibu lainnya. Muka Dimas merah padam. Rasa malu membakar wajahnya. Ia merasa ditelanjangi di depan umum. Pak, saya bisa jelaskan. Jangan bawa saya sekarang. Saya harus kasih tahu teman saya, Dimas Tringatsari yang menunggunya di Wisma. Nanti saja hubungi di kantor. Silakan naik ke mobil, tegas polisi itu. Dimas digiring masuk ke mobil patroli layaknya penjahat kelas kakap. Ia melihat ke arah rumah mewahnya untuk terakhir kali. Rumah yang dulu memberinya kenyamanan, status sosial, dan kehormatan, kini tertutup rapat baginya. Di dalam mobil polisi, ponsel Dimas berbunyi. Panggilan dari Sari. Dimas membiarkannya berdering sampai mati. Ia tahu,
Saat Sari tahu dia ditangkap dan tidak membawa uang, wanita itu pasti akan kabur. Dan benar saja dugaan Dimas. Sementara itu, di Wisma Melati, Sari menunggu dengan gelisah. Sudah jam 8 malam, Dimas belum kembali. Ponselnya tidak diangkat. Jangan-jangan dia balik sama istrinya? Jangan-jangan dia ninggalin gue? Paranoid Sari mulai bekerja. Tiba-tiba, ada notifikasi berita lokal di beranda media sosialnya. Sebuah video viral dari akun gosip kota tersebut. Judul, seorang suami di kompleks elit digelandang polisi, diduga telantarkan anak demi selingkuhan. Di video itu, meski wajahnya disamarkan sedikit, Sari mengenali kaos polo yang dipakai pria itu. Itu Dimas. Dimas ditangkap polisi. Jantung Sari seolah berhenti. Mampus gue. Mampus. Kalau Dimas ditangkap, polisi pasti akan mencari dia juga. Dia kan pengasuhnya. Dia yang bertanggung jawab langsung atas Raka. Tanpa pikir panjang, Sari menyambar tas bajunya. Ia tidak peduli pada Dimas. Ia harus kabur. Pulang kampung? Tidak, terlalu mudah dilacak. Ke rumah teman? Tidak ada yang mau menampungnya. Sari berlari keluar dari Wisma, meninggalkan sisa nasi bungkus dan harapan hidup mewahnya yang kini hancur lebur. Ia berdiri di pinggir jalan raya, sendirian, dengan uang sisa 200.000 rupiah di kantong. Hujan mulai turun deras malam itu. Membasahi Sari yang menggigil ketakutan, dan membasahi jeruji besi tempat Dimas kini duduk merenungi nasibnya. Di rumah sakit, Arini menatap hujan dari balik jendela kaca. Hujan pembersihan, gumamnya. Semoga semua kotoran hanyut malam ini. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Pak Hendra. Dimas sudah diamankan polisi. Sari sedang dalam pencarian, statusnya saksi terlapor yang kemungkinan naik jadi tersangka. Besok sidang perdana gugatan cerai akan dijadwalkan secepatnya. Arini membalas singkat. Terima kasih, Pak. Ia kembali memeluk Raka. Malam ini, ia bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Keadilan sudah mulai bekerja. Tapi Arini tahu, ini belum berakhir. Ia ingin melihat wajah Dimas di pengadilan nanti. Ia ingin melihat penyesalan itu, bukan penyesalan karena menyakiti Arini, tapi penyesalan karena telah kehilangan segalanya. Ruang interogasi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, PPA, Polres itu terasa sesak dan dingin, kontras dengan udara luar yang panas. Dindingnya dicat warna krem kusam, dengan satu meja besi dan dua kursi yang saling berhadapan. Dimas duduk di salah satu kursi itu. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Pakaiannya masih kaos polo yang sama seperti saat ia ditangkap kemarin sore, kini sudah bau keringat. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan seorang, suami bos, yang biasa ia banggakan. Di hadapannya, seorang penyidik wanita berpangkat Inspektur Polisi 2, Ibda, menatapnya dengan tajam sambil memegang pulpen. Jadi, saudara Dimas tetap bersikeras bahwa luka-luka pada anak saudara adalah ketidaksengajaan. Tanya penyidik itu datar. Sumpah, Bu. Itu murni kelalaian pengasuh. Saya ini ayahnya, mana mungkin saya sengaja nyakitin anak sendiri. Dimas membela diri dengan suara serak. Sari itu yang malas ganti popok. Sari yang kasih susu kental manis. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma percaya sama dia. Penyidik itu meletakkan sebuah foto di atas meja. Foto close-up kondisi bokong dan paha Raka yang melepuh bernanah. Dimas memalingkan wajah, tidak sanggup melihatnya. Saudara bilang tidak tahu apa-apa, suara penyidik meninggi. Saudara ada di rumah yang sama selama 4 hari. Saudara tidur di kamar sebelah. Anak menangis karena kesakitan berjam-jam, tetangga saja dengar, masa saudara tidak dengar? Atau saudara terlalu sibuk, bermain, dengan pengasuh itu sampai tuli terhadap tangisan anak sendiri. Dimas terdiam. Skakmat. Dan soal obat tidur, lanjut penyidik, membuka lembaran hasil lab. Kami menemukan residu obat CTM dan obat flu dosis dewasa di botol susu yang tertinggal di stroller. Anda tahu efek samping obat itu pada bayi 10 bulan? Bisa henti jantung, saudara Dimas. Itu bukan kelalaian. Itu percobaan pembunuhan berencana. Enggak. Saya nggak niat bunuh. Saya cuma mau dia diam biar nggak rewel. Sergah Dimas panik. Nah, kena kamu,
gumam penyidik itu sinis. Motifnya agar tidak rewel supaya Anda bisa bebas berselingkuh. Pasal berlapis sudah menunggu Anda. Penelantaran anak, KDRT, dan perzinahan. Pintu ruang interogasi diketuk. Seorang petugas masuk. Izin, Bu. Ada tamu untuk tersangka. Istrinya datang bersama pengacara. Mata Dimas berbinar seketika. Harapan palsu muncul di benaknya. Arini datang. Dia pasti nggak tega. Dia pasti mau cabut laporan. Suruh masuk, perintah penyidik. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Arini melangkah masuk. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam. Riasannya tipis, namun aura wibawanya begitu kuat. Di belakangnya, Pak Hendra mengekor sambil membawa tas dokumen. Dimas hampir berdiri, ingin memeluk istrinya. Rin, sayang, syukurlah kamu datang. Tolong aku, Rin. Bilang sama mereka ini salah paham. Aku nggak kuat di sini, selnya bau, makanannya basi. Arini tidak menjawab. Ia bahkan tidak menatap mata Dimas. Ia menarik kursi di seberang Dimas, duduk dengan punggung tegak. Tatapannya dingin, sedingin es kutub utara. Duduk, perintah Arini pelan namun menekan. Dimas duduk kembali, nyalinya ciut melihat ekspresi istrinya yang asing. Ini bukan Arini yang manja dan penurut. Ini adalah Arini sang CEO, Arini sang pemimpin perusahaan yang biasa memecat karyawan tidak becus. Dan hari ini, ia akan memecat suaminya dari kehidupannya. Rin, maafin aku hilaf. Sumpah demi Tuhan aku nyesel. Dimas mulai menangis, air mata buaya yang sudah sering ia gunakan. Cabut laporannya ya. Kita bicarain di rumah. Kasihan Raka kalau papanya di penjara. Nanti dia diejek teman-temannya punya ayah narapidana. Arini tertawa kecil, tawa yang kering dan menyakitkan. Kamu pikirkan Raka? Tanya Arini. Saat kamu jejalkan obat tidur ke mulutnya, kamu pikirkan Raka? Saat kulitnya melepu dimakan bakteri dari kotorannya sendiri, sementara kamu enak-enak di kamar AC sama pelacur itu, kamu pikirkan Raka? Aku. Dimas tergagap. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu. Potong Arini tajam. Pak Hendra maju, meletakkan sebuah map merah di hadapan Dimas. Ini surat gugatan cerai. Sudah didaftarkan pagi ini. Dan ini surat pernyataan pelepasan hak asuh anak yang harus saudara tanda tangani, kata Pak Hendra formal. Dimas menatap map itu dengan nanar. Cerai? Rin, jangan gila. Kita udah nikah 5 tahun. Masa hancur gara-gara satu kesalahan? Satu kesalahan? Arini menggebrak meja. Brak. Penyidik di sudut ruangan hanya dia mengawasi, membiarkan Arini meluapkan emosinya. Kamu selingkuh di rumahku. Kamu pakai uangku untuk biayai pelakor itu. Kamu siksa anakku sampai hampir mati. Dan kamu masih berani bilang ini satu kesalahan? Suara Arini bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Kamu itu benalu, Dimas. Selama ini aku diam kamu gak kerja. Aku diam kamu malas-malasan. Aku hargai kamu sebagai kepala rumah tangga meski aku yang cari nafkah. Tapi balasan kamu apa? Kamu injak-injak harga diriku dan nyawa anakku. Tanda tangani surat itu, desis Arini. Kalau kamu tanda tangan dan lepaskan hak asuh Raka sepenuhnya, mungkin aku akan pertimbangkan keringanan tuntutan ganti rugi material. Tapi kalau kamu persulit, aku pastikan kamu membusuk di penjara dan keluar dari sana dengan hutang miliaran rupiah yang harus kamu bayar ke aku seumur hidupmu. Dimas gemetar. Ia membaca sekilas isi dokumen itu. Arini menuntut ganti rugi atas semua biaya hidup yang ia keluarkan untuk Dimas selama 2 tahun terakhir, ditambah biaya pengobatan Raka, dan kerugian imaterial. Totalnya mencapai angka yang membuat kepala Dimas pening. Dia tidak akan sanggup bayar sampai 7 turunan. Aku nggak punya uang segitu, Rin. Cicit Dimas. Makanya, tanda tangan pelepasan hak asuh itu. Aku nggak butuh uang kamu. Aku cuma mau kamu enyah dari hidup Raka selamanya. Jangan pernah temui dia lagi. Anggap dia sudah mati buat kamu, sama seperti kamu anggap dia boneka selama ini. Tangan Dimas gemetar saat memegang pulpen. Ia melihat wajah Arini. Tidak ada cinta di sana, hanya ada jijik.
Dengan berat hati, Dimas menandatangani surat itu. Detik itu juga, ia resmi kehilangan haknya sebagai ayah. Ia resmi menjadi orang asing bagi darah dagingnya sendiri. Arini mengambil map itu, lalu berdiri. "Urusan kita selesai," kata Arini. "Nikmati waktu tidurmu di lantai dingin itu, Mas. Itu masih jauh lebih nyaman daripada rasa sakit yang dirasakan Raka di stroller selama 4 hari. Rin, tunggu. Terus aku gimana? Nanti kalau aku bebas aku tinggal di mana? Aku nggak punya siapa-siapa," teriak Dimas panik saat Arini berbalik pergi. Arini menoleh sedikit. "Bukan urusanku. Minta tolong saja sama Sari." "Oh iya, lupa. Sari juga lagi dikejar polisi." Arini melenggang pergi, meninggalkan Dimas yang meraung-raung memanggil namanya di ruang interogasi. Raungan penyesalan yang terlambat. Bicara soal Sari, nasibnya tak kalah tragis. Setelah kabur dari Wisma semalam, Sari menggelandang di terminal bus antar kota. Uangnya tinggal Rp100.000 setelah dipotong biaya ojek dan makan. Ia ingin pulang ke kampungnya di Jawa Tengah, tapi ia takut. Berita tentang pengasuh keji dan suami tak tahu diri sudah viral di media sosial. Wajahnya, meski diblur di berita TV, terpampang jelas di akun-akun gosip Instagram dan TikTok tanpa sensor. Netizen Indonesia yang terkenal militan sudah menemukan akun media sosialnya, membombardir kolom komentarnya dengan sumpah serapah. Bahkan ada yang menyebarkan alamat rumah orang tua Sari di kampung. Ponsel Sari bergetar. Telepon dari ibunya. "Halo, Bu." Suara Sari bergetar. "Jangan pulang kamu, Enduk." Suara ibunya terdengar histeris di seberang sana. "Bapakmu barusan kena serangan jantung gara-gara didatangi wartawan. Tetangga pada ngomongin kita. Kamu bikin malu keluarga. Kamu tega nyiksa anak orang? Kamu jadi pelakor." "Bu, itu salah paham, aku dipaksa." "Halah, jangan alasan. Wes, jangan pulang. Kami nggak mau terima anak durhaka kayak kamu. Bikin mati orang tua aja." Tut. Sambungan diputus. Sari terduduk lemas di bangku terminal yang kotor. Ditolak keluarga, diburu polisi, dibenci satu negara. Ia menarik topi jaketnya semakin dalam, mencoba menyembunyikan wajah. Namun, nasib sial belum selesai. Tiba-tiba, 2 orang pria bertato mendekatinya. "Neng, sendirian aja? Mau kemana?" tanya salah satu preman terminal itu. Sari ketakutan. Ia memeluk tasnya erat-erat. "Jangan ganggu saya." Preman itu tertawa. Salah satunya menarik masker yang dipakai Sari. "Loh? Kayak kenal," kata preman itu sambil mengamati wajah Sari. Bro, ini kan pelakor yang viral itu. Yang nyiksa bayi." Mata Sari terbelalak. "Bukan. Saya bukan dia." "Alah bohong. Mukanya sama persis." "Wah, rejeki nih. Kalau kita lapor polisi dapat hadiah nggak ya? Atau kita viralin dulu?" Orang-orang di terminal mulai menoleh. Bisik-bisik terdengar. "Itu pelakornya." "Ih, iya benar. Dasar wanita iblis." Massa mulai berkerumun. Emosi massa yang mudah tersulut oleh berita viral adalah hal yang mengerikan. Seseorang melempar botol air mineral kosong ke kepala Sari. "Dasar jablay. Anak kecil disiksa. Pukulin aja." Sari menjerit ketakutan, meringkuk di lantai. Ia yang biasa berlagak nyonya besar di rumah Arini, kini tak lebih dari tikus got yang terpojok. Sebelum masa sempat main hakim sendiri lebih jauh, sirine mobil polisi terdengar. Polisi patroli yang kebetulan lewat melihat kerumunan dan segera bertindak. "Mundur. Mundur semua," teriak polisi. Melihat polisi, Sari bukannya lari, ia justru merangkak mendekat dan memeluk kaki polisi itu. "Pak, tangkap saya, Pak. Tolong bawa saya. Saya nyerah." "Asal jangan diamuk massa," ratap Sari histeris. Sungguh ironis. Penjara yang ia takuti, kini menjadi satu-satunya tempat perlindungannya dari amukan masyarakat. Sari digelandang ke mobil polisi diiringi sorakan dan cemoohan orang-orang di terminal. Video penangkapannya langsung viral dalam hitungan menit. Di dalam mobil polisi, Sari menangis sejadi-jadinya.
Impiannya untuk merebut suami kaya dan hidup enak, berakhir dengan baju tahanan oranye yang menantinya. Malam harinya, di rumah sakit. Suasana tenang melingkupi kamar VIP itu. Arini baru saja kembali dari kantor polisi. Ia merasa lelah luar biasa, tapi hatinya jauh lebih ringan. Beban berat itu sudah ia lepaskan. Ia memandang Raka yang sedang disuapi bubur halus oleh seorang perawat senior yang sangat ramah, perawat khusus yang Arini sewa untuk membantu pemulihan Raka. "Ah, pinter banget Raka makannya," puji suster itu. Raka tertawa kecil. Meski tubuhnya masih lemah, binar di matanya sudah kembali. Ia menelan buburnya dengan lahap. "Bu Arini," panggil suster itu pelan. "Infusnya besok mungkin sudah bisa dilepas. Hasil lab terakhir bagus. Leukositnya sudah turun, fungsi ginjalnya aman." Arini tersenyum, kali ini senyum yang tulus, senyum yang mencapai matanya. "Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sus." Arini mendekati ranjang, mengusap kepala putranya. "Raka sayang," bisiknya. Raka menoleh, merentangkan tangannya minta gendong. "Bunda." Arini mengangkat tubuh mungil itu dengan hati-hati, memeluknya erat. Aroma minyak telon dan kehangatan tubuh anaknya adalah obat terbaik bagi luka hati Arini. "Kita mulai hidup baru ya, Nak. Cuma berdua. Bunda janji akan kerja lebih keras. Tapi Bunda juga janji akan lebih waspada jaga Raka. Nggak akan ada lagi yang berani nyakitin kamu." Di luar jendela, langit malam Jakarta terlihat cerah. Bintang-bintang berkelip, seolah memberi restu. Arini tahu jalan ke depan sebagai single mom tidak akan mudah. Akan ada gunjingan, akan ada lelah. Tapi selama ia memiliki Raka, dan selama parasit-parasit itu sudah disingkirkan, ia tahu ia akan baik-baik saja. Ponsel Arini berbunyi lagi. Kali ini bukan dari pengacara atau polisi, tapi dari HRD kantornya. "Bu Arini, direksi sudah mendengar musibah yang Ibu alami. Kami turut prihatin. Presdir berpesan, ambil cuti selama yang Ibu butuhkan untuk pemulihan Raka. Posisi Ibu aman. Dan bonus tahunan Ibu sudah disetujui untuk dicairkan lebih awal sebagai bentuk dukungan." Arini menitikkan air mata haru. Ternyata, ketika satu pintu tertutup, Tuhan membuka pintu-pintu lain yang lebih lebar. Kebaikan masih ada di dunia ini, bagi mereka yang berjuang di jalan yang benar. Sementara di sel tahanan yang berbeda, Dimas dan Sari menatap langit-langit beton yang dingin, meratapi nasib yang mereka pilih sendiri. Karma itu nyata, dan ia datang lebih cepat dari kereta ekspres. 6 bulan kemudian. Suasana di pengadilan negeri hari itu terasa begitu hening, meski ruangan dipenuhi orang. Di kursi pesakitan, duduk 2 sosok dengan rompi oranye bertuliskan, "Tahanan." Mereka adalah Dimas dan Sari. Wajah Dimas tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya dicukur cepak asal-asalan, kulitnya kusam, dan tubuhnya kurus. Tidak ada lagi sisa ketampanan yang dulu ia banggakan. Di sebelahnya, Sari terus menunduk, menyembunyikan wajahnya yang sembab. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I, saudara Dimas Aryo, pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Dan kepada terdakwa 2, saudari Sari, pidana penjara selama 3 tahun, suara hakim ketua menggema, diakhiri dengan ketukan palu yang tegas. Tok, tok, tok. Ketukan palu itu bagaikan musik terindah di telinga Arini yang duduk di barisan depan pengunjung. Hakim menyatakan mereka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran anak yang mengakibatkan luka berat, serta pelanggaran UU KDRT. Dimas lemas. 4 tahun lebih. Itu waktu yang sangat lama. Ia menoleh ke belakang, mencari tatapan Arini, berharap ada sisa rasa kasihan. "Rin." Panggilnya lirih saat petugas mulai menggiringnya. Arini berdiri. Ia mengenakan blazer biru tua yang elegan, terlihat begitu berwibawa dan bersinar. Ia menatap Dimas, bukan dengan kemarahan, tapi dengan tatapan datar, tatapan yang kita berikan pada orang asing yang tidak penting. "Selamat menikmati hasil kerjamu, Mas," ucap Arini pelan, namun cukup terdengar oleh Dimas. "Aku menyesal, Rin. Sumpah aku menyesal," seru Dimas saat ditarik paksa oleh petugas.
Tolong sampaikan salamku buat Raka. Aku ayahnya. Arini tidak menjawab. Ia berbalik badan dan berjalan keluar ruang sidang dengan langkah ringan. Di luar gedung pengadilan, cahaya matahari sore menyambutnya. Hangat dan melegakan. Pak Hendra, pengacaranya, tersenyum puas. Keadilan sudah ditegakkan, Bu Arini. Hak asuh penuh di tangan ibu, aset aman, dan mereka sudah di tempat yang semestinya. Terima kasih banyak, Pak Hendra. Arini menjabat tangan pengacara itu. Sekarang, saya benar-benar bisa bernapas lega. 1 tahun kemudian. Sebuah rumah baru di kawasan yang asri dan sejuk tampak ramai sore itu. Di halaman belakang yang tertutup rumput hijau rapi, terdengar suara tawa renyah anak kecil. Bunda, Bunda, kejar Aal. Bunda, Bunda, kejar. Seorang balita berusia hampir 2 tahun berlari dengan kaki-kaki kecilnya yang lincah. Tubuhnya gemuk berisi, pipinya merah merona seperti tomat, dan kulitnya bersih mulus tanpa cacat sedikit pun. Itu adalah Raka. Tidak ada lagi jejak bayi malang yang terbaring di stroller dengan popok penuh kotoran setahun lalu. Raka kini tumbuh menjadi anak yang cerdas, aktif, dan sangat bahagia. Arini berlari kecil mengejar putranya, lalu menangkap tubuh mungil itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Hap! Kena deh anak ganteng Bunda. Seru Arini sambil menciumi perut Raka yang gembul. Raka tertawa terpingkal-pingkal. Lagi, Bunda. Istirahat dulu ya, nak. Minum susu dulu, ajak Arini lembut. Mereka duduk di bangku taman. Seorang wanita parubaya yang keibuan datang, membawakan botol susu dan potongan buah segar. Itu Buati, pengasuh baru Raka. Arini sangat selektif kali ini. Ia memasang belasan CCTV yang bisa diakses 24 jam, dan Buati adalah rekomendasi dari keluarga dekat yang sudah teruji amanah. Silakan, Bu Arini, dan Raka, kata Buati ramah. Makasih, Buati, jawab Arini. Sambil melihat Raka minum susu dengan lahap, Arini membuka ponselnya. Ada sebuah notifikasi email dari lembaga pemasyarakatan. Rupanya, Dimas mencoba mengajukan surat izin untuk mengirim surat pada Raka. Arini membaca judul email itu sekilas, lalu tanpa ragu menekan tombol delete dan block sender. Ia sudah memaafkan demi ketenangan hatinya sendiri, tapi ia tidak akan pernah melupakan. Dimas adalah masa lalu yang sudah mati. Tidak ada tempat bagi racun di masa depan Raka. Karir Arini pun semakin melesat. Setelah kejadian itu, Arini justru semakin fokus bekerja. Perusahaannya memberinya promosi menjadi direktur regional karena dedikasi dan ketangguhannya. Arini membuktikan bahwa menjadi single mom bukan berarti karir tamat, justru menjadi pecut semangat yang luar biasa. Bunda. Raka menarik ujung baju Arini, membuyarkan lamunannya. Ya, sayang. Besok jalan-jalan? Tanya Raka dengan mata berbinar. Iya dong. Besok kan hari Minggu. Kita ke kebun binatang ya? Lihat gajah. Ye, gajah. Raka bertepuk tangan girang. Arini memeluk putranya erat. Ia menghirup aroma rambut Raka yang wangi sampo bayi. Dulu, ia pernah hampir kehilangan segalanya karena terlalu percaya pada orang yang salah. Tapi badai itu justru membuatnya sadar betapa kuatnya dirinya. Ia teringat malam itu, malam di rumah sakit saat dokter memvonis Raka kritis. Malam di mana Arini bersumpah akan menukar nyawanya demi kesembuhan Raka. Tuhan mendengar doanya. Tuhan tidak mengambil Raka, tapi Tuhan mengambil Dimas dan Sari dari hidup mereka untuk membersihkan jalan mereka. Arini menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Terima kasih, Tuhan, batinnya. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Di penjara yang lembab, Dimas duduk memeluk lutut di pojok sel, menatap tembok kusam sambil membayangkan wajah anaknya yang mungkin sudah lupa padanya. Penyesalan adalah hukuman seumur hidup yang jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Sementara di taman yang indah itu, Arini dan Raka tertawa lepas, menyambut masa depan yang cerah, bebas, dan penuh cinta. Kisah tentang pengkhianatan itu telah berakhir. Kini, lembaran baru tentang kebahagiaan sejati baru saja dimulai.